Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Kami ucapkan selamat beribadah pagi hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan saat ini. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kita serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami segenap umat-Mu, kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah kasih setia-Mu yang kudus senantiasa melingkupi setiap kami. Beri hati yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Biarlah di saat kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Engkau memulihkan setiap kami, Bapa. Terima kasih. Bertahtalah di tengah-tengah ibadah kami Tuhan saat ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersuka cita di dalam Tuhan pagi hari ini. Sebab tiada terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari gereja Tuhan katakan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Mari bersyukur. Hatiku bersyukur, katakan jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Mari yang percaya bersama-sama katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Music. Mari bersuka cita bersama-sama bagi hari ini saudara. Sebab tiada terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersama. Hatiku bersyukur, katakan jiwaku memuji,
memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Sekali lagi, tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Sekali lagi, kasih setia-Mu besar selamanya. Oh, kasih setia-Mu besar selamanya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Saudara bersukacita pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan itu besar bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyembah Dia lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami indah di hadapan-Mu. Jadikan kami indah Tuhan. Bentuk setiap hati kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan.
Ya Tuhan, inilah doa kami. Jadikan kami indah di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku ya Tuhan, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia. Inilah doa kami Tuhan, inilah kerinduan kami. Jadikan kami indah di hadapan-Mu. Ajar kami taat dan setia hanya kepadamu Tuhan, kepadamu Yesus. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari buka hatimu. Mari gereja Tuhan, mari angkat hatimu. Sembah Dia dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Sembah Dia, sembah. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia dengan muatan kasih. Sembah Dia dengan penuh kerinduan.
Mari alami Tuhan pagi hari. Jadikan kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau taat dan setia mengiring-Mu Yesus. Mari bebaskan roh saudara. Jangan padamkan rohmu saudara. Mari engkau yang ada di rumah, dimanapun kau berada saat ini, mari alami Tuhan. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu memenuhi setiap kami Tuhan saat ini. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari angkat wajah-Mu. Mari berseru di hadapan Tuhan saat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Mari yang percaya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari lebih lagi, mari angkat tanganmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganmu. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan. Yesus, sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Mari saudara yang di hadapan Tuhan, katakan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan.
Kalau kami boleh memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk segala kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lakukan pagi ini Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memimpin menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, cengkram dengan kuat kuasa-Mu. Bila firman yang akan diwartakan, itu semuanya datangnya dari Engkau. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa yang akan mengacaukan pemberitaan kebenaran firman-Mu ini. Berbicaralah kepada kami semuanya. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Senang sekali Bapak Ibu kita bisa bergabung dalam ibadah di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di hari ini akan disampaikan oleh hambanya. Hambanya adalah merupakan gembala sidang dari gereja Mount Nebo Sukabumi. Untuk itu kita sambut dengan hangat hambanya, Pastor Oki Sukwanto. Shalom Bapak Ibu Jemaat The Chosen Community, Pastor Timmy dan Pastor Jenny, terima kasih buat kepercayaannya memberikan mimbarnya kepada saya untuk melayani seluruh jemaat The Chosen Community. Salam hormat saya buat tim penggembalaan dan juga jemaat Tuhan yang ada di The Chosen Community Surabaya dari jemaat Mount Nebo Community Church di Sukabumi. Mari Bapak Ibu sebelum kita terus masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat jemaat-Mu yang ada di The Chosen Community Surabaya. Tuhan tolong berikan pengertian firman Tuhan yang disampaikan boleh jatuh ke tanah hati yang subur, bertumbuh, dilakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan, akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu The Chosen Community yang dikasihi Tuhan, saya perkenalkan nama saya Oki. Saya menggembalakan di salah satu gereja GBI di Sukabumi dengan nama MNCC. Saya dibantu dengan istri dan anak dan juga tim penggembalaan di Sukabumi bersama-sama menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Saya bersyukur saya boleh mengenal Pastor Timmy kira-kira dari tahun 2000 sampai hari ini kami boleh terus bersama-sama baik di dalam bidang usaha dan juga di dalam bidang pelayanan. Terima kasih sekali lagi buat kepercayaannya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, apakah sudah siap untuk membuka Alkitab kita? Siapkan juga ballpoint untuk mencatat apa yang akan kita dengarkan pada saat pagi hari ini. Dan firman Tuhan akan saya bawakan dalam waktu 30 menit. Firman Tuhan Bapak Ibu boleh catat. Mari, tema yang diberikan kepada saya adalah iman dan pengharapan. Kita mau The Chosen Community menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya apa? Supaya The Chosen Community memberitakan perbuatan besar dari Tuhan yang memanggil kita semuanya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu The Chosen siap untuk menjadi terang yang ajaib? Amin. Orang-orang pilihan Tuhan, amin. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan di dalam kondisi pandemi, di dalam kondisi gereja memasuki new normal. Saya kasih judul Bapak Ibu kalau ada yang suka judulnya tertanam di dalam Tuhan. Dunia sedang berubah Bapak Ibu, memasuki kehidupan yang tidak biasanya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ini disebabkan karena kita semuanya tahu
karena COVID-19. Ini menyebabkan dunia termasuk kita yang sudah mengalami perubahan, dan waktu-waktu ini banyak orang juga yang sedang berencana untuk masa datang, semuanya Tuhan izinkan berubah. Dengan kehidupan bergereja juga Bapak Ibu, berjemaat, bergereja yang seperti biasanya juga sedang berubah. Belum tahu kita kembali kapan bisa seperti dulu lagi atau tidak Bapak Ibu. Banyak dari kita sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai pekerja kantor, pekerja pabrik, semuanya sedang mengalami perubahan. Apakah kita bisa beradaptasi di dalam kondisi normal baru ini? Banyak juga dari kita yang mulai atau bahkan sudah merancangkan kehidupan dalam masa new normal ini adalah kehidupan yang akan datang, dan kita mau kehidupan kita yang akan datang menjadi lebih baik. Amin Bapak Ibu. Berkaitan dengan kehidupan dalam sehari-hari, seperti apa yang Tuhan inginkan? Kita sebagai anak-anaknya, orang pilihannya, the chosen community menghadapi new normal ini. Biar apa yang kita dapatkan di dalam ibadah online hari ini Bapak Ibu boleh menjadi bekal dan inputan dalam kita menjalani waktu-waktu ke depan. Terus bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari saya akan berikan contoh buat Bapak Ibu. Bagaimana kita bergerak di dalam new normal ini. Beberapa hal yang akan berubah, pada hal-hal yang akan terjadi kita akan sesuaikan. Dan kemungkinan ada hal-hal yang mungkin gak bisa kembali lagi seperti kebiasaan kehidupan kita yang lama. Bapak Ibu kalau kita lihat, kalau saya pikir-pikir kira-kira di tahun 2020 apa yang paling banyak saya lakukan? Cuci tangan, betul ya Bapak Ibu ya? Tahun 2020 banyak yang kita lakukan, yaitu paling banyak cuci tangan katanya. Mari kita lihat Bapak Ibu beberapa contoh, saya dengan cepat akan bagikan buat Bapak Ibu. Dulu kita jemaat mengunjungi gereja Bapak Ibu, hadir dalam ibadah, hadir dalam gereja. Tetapi sekarang gereja yang mengunjungi jemaat dalam bentuk layar kaca, bentuk handphone, bentuk TV, begitu ya Bapak Ibu ya. Dan kedua, dulu kita hanya sempat mengunjungi satu gereja aja. Tetapi dalam waktu-waktu new normal ini sangat memungkinkan untuk kita mengunjungi beberapa ibadah di tempat lain, di kota lain yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Gampangnya Bapak Ibu tinggal diklik subtitlenya bisa berubah menjadi bahasa kita. Tetapi saya usulkan Bapak Ibu tetap pelayanan firman yang ada di The Chosen Community menjadi prioritas Bapak Ibu jemaat The Chosen Community. Yang ketiga, dulu kita beribadah menetap di satu gereja aja. Tetapi pada masa ini realitanya banyak beberapa jemaat yang menetap di gereja-gereja lain. Betul ya Bapak Ibu? Dulu ibadah hanya di satu tempat ini. Tetapi ketika dalam kondisi pandemi seperti ini, Bapak Ibu bisa menetap beberapa gereja. Ibadahnya rutin seperti itu. Dan itu kenyataan yang terjadi Bapak Ibu. Yang keempat, dulu ibadah kita dikendalikan, ditentukan oleh susunan acara. Betul ya Bapak Ibu ya? Habis pujian penyembahan, nanti ada doa, masuk firman Tuhan, dan selanjutnya. Tetapi dalam zaman new normal ini Bapak Ibu di rumah yang pegang kendali. Kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak disiplin rohani. Ketika sedang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan puji-pujian, dimatiin dulu. Dia ke toilet dulu, betul ya. Pas lagi dengarkan firman Tuhan, dia matiin dulu, lapar. Aku tak ngemil dulu, begitu ya. Dan terganggu oleh media telepon dengan media yang lain-lainnya. Ketika ibadah WA-nya bunyi, begitu ya. Nah, itu yang memang keadaan yang kita sedang alami. Yang kelima Bapak Ibu, dulu kalau mau ke gereja kita berusaha, betul ya. Oh, mau berangkat pagi, yang rumahnya jauh agak pagian. Atau kadang-kadang ada beberapa gereja besar yang gak kebagian tempat parkir. Jadi harus berangkatnya pagi-pagi duluan. Dan kalau sekarang Bapak Ibu, saya bersyukur The Chosen Community ini membuat jam ibadahnya pagi. Tetapi banyak jemaat yang kalau ditanya, sudah ibadah belum? Aduh belum Pak Oki, pagi masih mau goes dulu. Apalagi mau hiking dulu. Oh acara lagi, acara ini. Bahkan ibadah itu dikasih waktu terakhir yang sudah ngantuk. Betul ya Bapak Ibu ya? Setelah ibadah sambil tiduran, pakai daster, pakai baju bobo, aminnya pagi Bapak Ibu. Nah yang ketawa kan sepertinya pernah melakukan itu ya. Dan saya yakin ini bukan jemaat The Chosen. Ini jemaat di sana, di planet Mars ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau dulu gereja saling bersaing. Ada banyak jemaat yang berpindah dari gereja karena persaingan terjadi. Karena apa? Aku mau lihat di sana pembicaranya favorit.
Aku mau dengar di sana itu untuk mengenakan telinga kita Bapak Ibu. Tetapi sekarang gereja bersaing bukan karena mimbar, tetapi bersaing karena kegiatan di hari Minggu. Berapa banyak sekarang kalau orang ditanya, sudah ibadah belum? Ya aku tak goes dulu. Kemana? Ke Nongko Jajar katanya. Begitu jauhnya, sampai rumah capek gak bisa ibadah dia. Atau kegiatan-kegiatan yang lain dibuat pagi-pagi, sekarang sudah mulai ada vaksin, betul ya Bapak Ibu ya. Orang kayaknya merasa sudah terlalu aman, agak lupa dengan protokol kesehatan. Dia lakukan kegiatan ini, kegiatan itu, dan disiplin rohani ibadah ditinggalkan. Dan saya sekali lagi bilang, itu bukan jemaat The Chosen, amin. Jemaat yang ada di mana Bapak Ibu? Oke, setuju. Yang ketujuh. Dari segi keuangan, Bapak Ibu, dari segi keuangan, betul. Dalam kondisi normal kita bisa masukkan itu ke dalam kotak kolekte. Maaf, tetapi dalam kondisi seperti ini berapa banyak jemaat yang masih tetap kolekte? Berapa banyak yang masih tetap persepuluhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan untuk mengukur kesetiaan orang itu ya dengan salah satunya dengan kolekte Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu The Chosen tetap setia mengasihi pekerjaan di tempat ini. Hanya karena Bapak Ibu yang terus mau mengerjakan bagiannya, saya percaya pelayanan The Chosen Community ini boleh terus berjalan. Nah Bapak Ibu, dari 7 hal yang saya sebutkan di atas itu apakah itu bisa kembali seperti dulu ya? Atau bahkan mungkin kita masih belum tahu, tapi kita tetap hadapi jalan bersama Tuhan. Sebagai gereja kita harus bisa beradaptasi dengan segala tantangan yang baru Bapak Ibu. Itu sebabnya mari Bapak Ibu jemaat The Chosen Community tetap setia. Bilang kiri kananmu sama suami atau istrimu sama anak-anakmu. Tetap setia ya sama Tuhan Yesus ya. Tetap setia ya. Amin. Mengikuti ibadah online yang diadakan. Ibadah online yang diusahakan. Tunjukkan komitmen Bapak Ibu, saudara semuanya boleh tertanam di gereja yang Tuhan berikan. Yaitu The Chosen Community. Dasar prinsip firman Tuhan kebenaran pada hari ini saya mau bagikan buat Bapak Ibu. Semuanya boleh berubah, tetapi firman Tuhan tinggal tetap dan tidak akan berubah. Amin. Karena Yesus itu adalah poros kita, nggak boleh berubah. Kita yang harus berubah menuju ke arah Kristus. Keserupaan kepada Kristus. Mari Bapak Ibu perhatikan. Buka Alkitab kita, pastikan Alkitab bukan dalamnya WA, Facebook, Instagram. Oke? Siap-siap. Mari kita sama-sama baca. Mazmur 1:1-3. Mari Bapak Ibu dibuka. Mazmur 1 ayat 1-3. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu mau berbahagia, amin? Yang berbahagia angkat tangan. Yes, kelihatan itu yang angkat tangan. Ya. Mau berbahagia gimana? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apalagi tidak berdiri dalam jalan orang berdosa. Apalagi tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon. Ini hasilnya ya Bapak Ibu ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang setuju katakan amin. Amin. Pertama Bapak Ibu, kuncinya dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dibilang begini, kuncinya berhasil. Bukan hanya sukses Bapak Ibu, tetapi fruitful, terus berbuah. Dengan kata kerjanya lagi ada dikatakan berhasil adalah prosper. Artinya makmur, berhasil baik, menguntungkan, bergerak maju. Dan dikatakan berbuah. Ya,
Mari kita mau berhasil di dalam pernikahan, kita mau berhasil di dalam keluarga, kita mau berhasil di dalam rumah tangga. Anak menantu cucu kita diberkati Tuhan, kesehatan kita baik, perusahaan yang kita kelola baik, gereja kita, the chosen community, semuanya boleh bertumbuh baik. Amin Bapak Ibu. Berhasil atau sukses dikatakan mampu untuk bergerak maju. Dengan apa? Dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi, bukan hanya materi aja. Dan tidak berhenti sampai di diri kita sendiri saja. Sebagai berhasil, kita mau sampai tahapan fruitful. Apakah hidup saya berkontribusi buat orang lain? Apakah hidup saya yang mengasihi Tuhan juga berkontribusi buat sesama? Dikatakan love God and love people. Ya, Bapak Ibu, apakah hidup saya bisa menjadi berkat? Bisa menjadi dampak? Bisa mendorong orang lain, bisa menyemangati orang lain, mengencourage orang lain. Kita mau sampai tahap fruitful, berbuah. Orang yang fruitful, Bapak Ibu biasanya itu successful dulu, begitu ya. Tuhan lebih memperdayakan kita, memberkati kita dulu supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, Bapak Ibu. Ya, kita mau hidup kita terus maju, tidak egois, tidak selfish. Dikit-dikit untungnya buat gua apa, cuannya buat gua apa. Nggak begitu Bapak Ibu. Kalau orang yang berfruitful itu, dia akan terus berdampak, memberi keuntungan, memberi kontribusi kepada orang lain. Apa yang bisa aku angkat dari kehidupan orang lain untuk sama-sama merasakan dampak yang dari Tuhan. Saya mau fruitful. Bapak Ibu katakan sama-sama semuanya, saya mau fruitful. Gereja online atau gereja onsite tidak menghalangi kita untuk bisa menjadi fruitful. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kalau usia saya 50, Bapak Ibu berarti saya selama kenal Tuhan, saya menghadapi ibadah onsite. Tetapi ketika pandemi terjadi 15 Maret Bapak Jokowi mengumumkan untuk kita tetap berada di rumah. Dan sudah 1 tahun, apakah engkau masih fruitful? Apakah engkau masih bisa mendisiplin rohani? Kadang-kadang begini Bapak Ibu. Ini bukan jemaat di The Chosen ya. Ini jemaat yang di mana Bapak Ibu? Nah betul yang tadi bilang Mars betul ya. Bisa pergi mall. Bisa pergi pasar. Bisa pergi kuliner. Bisa orang Surabaya kulinernya di mana? Di Semarang bisa berangkat Bapak Ibu. Bisa pergi ke rumah temennya belajar bersama anak-anak remaja. Bisa pergi main, bisa pergi olahraga, bisa pergi hiking. Tetapi Bapak Ibu ibadah online 1 jam saja. Hasilnya apa Bapak Ibu? Susah, betul? Dan Bapak Ibu masih bisa berani bilang, aku mengasihi engkau Yesus. Ada hamba Tuhan nanti boleh diundang tempat ini. Dia kalau bilang begitu dia akan jawabnya begini. Pret mengasihi Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mari hanya 1 jam kita beribadah online aja kadang-kadang susah. Dan kita masih bilang, aku mengasihi engkau Yesus. Jawabnya apa Bapak Ibu? Nah itu dia. Tetapi hari ini, The Chosen yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau fruitful. Katakan sama-sama, fruitful. Oke. Apa yang harus kita perhatikan supaya kita bisa tetap berbuah? Bapak Ibu ya, dikatakan kita seperti pohon yang diapain? Ditanam. Di mana? Di tepi aliran air. Tertanam atau ditanam artinya kita itu mesti tertanam bukan sekedar mengunjungi aja, lihat-lihat aja begitu ya. Bukan sekedar menjadi follower. Bapak Ibu sekali lagi ya. Jadi cuma bukan berkunjung, cuma menjadi follower aja. Tetapi Bapak Ibu The Chosen Community harus tertanam di dalam gerejamu yang Tuhan sudah tentukan. Tertanamnya di mana Bapak Ibu? Tertanamnya di tanah. Tanah itu berbicara apa? Komunitas, lingkungan, gereja lokal yang disebut The Chosen Community.
Dikatakan menghasilkan buahnya, fruitful pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita kadang-kadang dengarnya berhasilnya tok Bapak Ibu. Tetapi apakah engkau tertanam? Apakah engkau layu atau tidak? Berapa banyak orang yang gak tertanam tapi kok pengennya berbuah? Betul? Ke gereja sini kesinggung pindah. Kesini kesinggung pindah lah. Kapan mau tertanamnya Bapak Ibu? Tuhan izinkan kita dibentuk. Tuhan izinkan kita dibentuk. Betul ya Bapak Ibu ya? Oke. Tertanam itu Bapak Ibu adalah keputusan yang kita harus buat. Mau tertanam atau sekedar menjadi follower itu adalah pilihan. Kalau tertanam Bapak Ibu sama-sama mendukung. Apakah ibadah kita seperti apa, harus apa. Pastor Timmy, Pastor Jenny, tim penggembalaan apa yang harus aku lakukan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bukan jadi komentator Bapak Ibu. Di sini gak ada komentator. Komentator adanya di mana Bapak Ibu? Yes, itu yang dikatakan ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Di Mars adanya ya. Oke, kita lihat. Apakah ciri-ciri seseorang yang tertanam di sebuah gereja? Kita suka bilang, aku hadir loh. Aku ada loh. Kadang aku ya rajin mengunjungi. Kadang aku rutin ke sebuah gereja. Tapi ya SPD katanya Bapak Ibu. Apa SPD? Ingetin ya Bapak Ibu ya. Sak penae dewe katanya ya, orang Jawa bilang begitu. Pertama, kalau Bapak Ibu mau tertanam, Bapak Ibu harus satu, dikenal dan mengenal komunitasnya. Setuju ya? Dikenal dan mengenal komunitasnya. Jumlah kita belum ribuan Bapak Ibu. Masa satu dengan yang lain gak saling kenal, begitu ya? Yohanes 10 ayat 14, boleh dibuka. Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini bukan Pastor Timmy saja, tetapi leaders, orang-orang yang ditanam menjadi pengurus di dalam gereja The Chosen, semuanya harus tahu ini, dikenal dan mengenal komunitasnya. Yohanes 10 ayat 16 dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan kandang ini. Domba itu harus kau tuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, Bapak Ibu dikatakan hadir dalam satu ibadah tidak saja kita mengenal atau mengenal orang lain. Makanya Bapak Ibu, saya men-challenge, saya menantang Bapak Ibu Saudara yang ada di The Chosen. Mari kita harus tertanam di dalam gereja lokal. Belajar untuk mengenal, belajar untuk bisa dikenal dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Yang kedua, adanya suara penggembalaan di dalam pribadi kita. Ada Pastor Timmy, ada Pastor Jenny sebagai gembala The Chosen. Dengarkan suara penggembalaanmu. Akan diberikan arahan, akan diberikan tuntunan, akan diberikan dorongan, akan diberikan masukan. Betul, firman Tuhan yang dibagikan pada jam-jam ibadah minggu bisa memberikan arahan tuntunan bagi kita. Tetapi berbeda Bapak Ibu, ketika kita diberi masukan oleh penggembalaan, oleh pastor kita, diberikan teguran oleh orang-orang yang betul mengenal kita secara pribadi. Contohnya Bapak Ibu, di dalam The Chosen ada mungkin kelompok-kelompok kecil, kalau di kami namanya small group. Dan saudara bisa terlibat di dalam small group yang Tuhan adakan. Saya nggak tahu namanya di gereja Bapak Ibu apa begitu ya. Coba mulai belajar terlibat. Kalau ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan itu ada ekspresinya. Yaitu apa Bapak Ibu? Mau melayani. Ya. Yang ketiga, mendapatkan pemeliharaan dan perhatian yang khusus terutama untuk berbuah lebat. Contohnya Bapak Ibu, tanaman sekarang itu kan lagi musim ya, orang work from home, semuanya pada cari tanaman ya. Ada prosesnya Bapak Ibu. Ada setelah ditanam, dia dirawat, disiram, dipupuki begitu ya. Dan juga ada kata-kata namanya dipotong ya. Ingat cerita pokok anggur ya Bapak Ibu ya. Nah, dipotong itu artinya apa? Kalau perlu dipotong itu tidak mudah.
Kalau nggak tertanam di dalam lingkungan yang benar, orang yang mengambil tanggung jawab ditegur, diingatkan. Lah kalau mental terus, kapan mau bisa ditegur? Ya Bapak Ibu lihat, tanaman itu Bapak Ibu, pokok anggur itu ya, yang tidak berbuah digunting. Yang berbuah pun digunting. Supaya apa? Supaya berbuah banyak. Tapi berapa banyak dari kita maunya kadang-kadang enak. Ketika sedikit ada masalah kita diizinkan Tuhan. Kita bisa kadang-kadang gak mau Tuhan. Aku mau enaknya tok Tuhan. Aku gak mau dibentuk. Sekali lagi Bapak Ibu. Dipotong itu artinya kita berbuah ya dipotong. Gak berbuah ya dibersihkan, dipotong. Kita kadang-kadang Tuhan kenapa ya? Aku sekarang sudah begini tapi kok Tuhan izinkan? Percaya. Izinkan Tuhan terjadi untuk kita semakin berbuah. Bapak Ibu sekali lagi akan saya ulangi. Ciri-ciri orang yang tertanam satu. Sama-sama Bapak Ibu. Dikenal dan mengenal. Yang kedua. Adanya suara penggembalaan di dalam hidupmu. Yang ketiga. Adanya perhatian pemeliharaan khusus dari kepemimpinan yang ada buat kehidupan kita. Ada pemeliharaan yang ketiga Bapak Ibu ya. Kalau kita mau mengambil keputusan untuk tertanam, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Layu itu berbicara apa Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita orang-orang yang dibenarkan dan kita orang-orang yang menjadi anaknya tidak pernah melewati masa-masa sulit. Ingat ya Bapak Ibu ya, melewati. Ada ya kata-kata dalam Mazmur ya, melewati lembah kelam. Nah sekali lagi Bapak Ibu, COVID-19 ini boleh menjadi dikatakan kehidupan yang kelam. Tapi kata Tuhan, kita hanya melewati, bilang sama-sama, melewati. Kalau melewati itu enggak selamanya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, melewati, oke ya. Kita mau melewati masa sulit. Nah, kalau kita tertanam karena ada perhatian, pemeliharaan, suara penggembalaan, dan kita tertanam dengan akar yang kokoh, maka kita tetap mendapatkan asupan, kekuatan, dukungan rohani, suara dari surga melalui jemaat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam komunitas kita. Kehidupan rohani kita boleh tetap sehat. Kehidupan rohani kita boleh tetap baik. Asal apa Bapak Ibu? Asal ada asupan kuat, dukungan rohani. Kita boleh terus tetap berada di dalam kehidupan yang baik. Kita semuanya mau tetap bertumbuh dengan baik. Kalau waktu-waktu ini Bapak Ibu kita merasa enggak segar. Kalau waktu-waktu ini kita merasa layu, kita merasa enggak sehat, atau merasa kita sedang tidak bisa menghasilkan buah. Maka ada hal saat kita mulai mengevaluasi diri. Betul ya Bapak Ibu ya? Dalam kondisi kita layu, enggak segar, Tuhan izinkan itu terjadi Bapak Ibu. Tetapi kita mesti mau mengevaluasi diri kita. Terutama kehidupan rohani kita. Apakah selama masa pandemi ini Bapak Ibu disiplin rohani kita masih bisa terjaga? Apakah Bapak Ibu saling mengingatkan untuk doa pagi, untuk bersaat teduh, membaca firman Tuhan. Atau kegiatan-kegiatan lain yang membuat iman kita menjadi bertumbuh Bapak Ibu. Apakah masih engkau mendengarkan suara penggembalaan dari gembalamu? Atau kita belaga-belaga gak dengar? Atau ibadah online gak asik. Udah aku malas aku gak mau lagi begitu Ini yang bedakan cuma metodenya Bapak Ibu. Dalam kondisi tertentu dan tidak akan selamanya seperti ini harapan kita. Kadang-kadang kita layu karena kita tidak berusaha mengisi kehidupan rohani kita. Cuek gak gereja-gerejaan. Bahkan ada orang yang sampai dengan kondisi seperti ini, wes Pak, aku enggak Yesus-Yesusan lagi. Tolong Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan. Perhatikan sekali lagi bagaimana cara kamu hidup di hadapan Tuhan di dalam masa-masa ini. Dalam Yohanes 15, sekali lagi dalam Yohanes 15 dikatakan,
Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Coba pelan-pelan Bapak Ibu. Ranting yang tidak berbuah dipotong. Ranting yang berbuah tadi saya juga bilang dibersihin juga. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya menjadi lebih baik. Jadi kalau hari ini keadaan hidupmu sedang belum baik Bapak Ibu, percayalah ada waktu Tuhan untuk dibentuk supaya hidupmu menjadi lebih berbuah. Amin. Yang amin bilang yes. Oke, sama-sama. Musim boleh susah Bapak Ibu, keadaan boleh susah. Tetapi kalau engkau tertanam dan ada orang yang Tuhan tempatkan bertanggung jawab dalam kehidupanmu untuk memberikan suara tuntunan penggembalaan, memberikan perhatian, pemeliharaan untuk kehidupan kita, maka walaupun potongan itu, walaupun guntingan itu, walaupun pembersihan itu membuat kita tidak nyaman, tetapi akan membuat kita tetap sehat dan tetap banyak berbuah untuk menjadi dampak dan berkat di mana saja Tuhan tempatkan kita. Dikit lagi ya Bapak Ibu, Mazmur 1 ayat 1 dikatakan sekali lagi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sekali lagi saya tanya, Bapak Ibu siapa yang mau berbahagia angkat tangan? Oke, wah ada 20 itu yang mau berbahagia ya. Ada 3 kuncinya, ingetin ya Bapak Ibu ya. 1, tidak menurut orang fasik. Orang fasik itu apa Bapak Ibu? Orang jahat, cenderung jahat kalau tidak bertobat. Ya. Yang kedua, berdosa. Orang yang terjebak di dalam kehidupan terus melakukan dosa dan tidak pernah merdeka. Dan yang ketiga, pencemooh. Artinya isinya selalu mengungkapkan yang buruk aja. Orang sakit hati aja. Isinya mengejek, isinya mengeluh, isinya menjelek-jelekan, isinya dendam dan tidak bisa mengampuni. Bapak Ibu sekali lagi kalau kita tertanam, kita terawat, ada perhatian yang diberikan khusus karena pilihan kita, maka jalan kita, berdirinya kita, duduknya kita akan baik. Sekali lagi, tidak terjebak dalam kehidupan orang fasik, tidak terjebak di dalam terikatan akan dosa, tidak terjebak di dalam sakit hati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur buat firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat pagi hari ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu. Biar firman yang saya sampaikan mungkin dengan sederhana boleh Bapak Ibu terima dan yang penting kita lakukan. Minta Roh Kudus, Tuhan apa yang harus terus aku lakukan. Roh Kudus ingatkan aku supaya aku terus boleh berjalan. Menjadi orang-orang pilihannya Allah. Terima kasih kepada hambanya Pastor Timmy dan Pastor Jenny, juga kepada tim pengembalaan di The Chosen Community. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Pastor Oki Sukwanto yang sudah menjaluran berkat bagi setiap kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, katakan bersama-sama, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Sekali lagi katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kami boleh selesaikan ibadah kami di hari ini. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Terima kasih juga untuk kebenaran firman yang telah ditaburkan bagi kami semuanya. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, peneguhan, penghiburan, sekaligus peneguran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau telah utus untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan rumah tangganya. Tuhan memberkati segala bisnis dan pelayanannya. Tuhan memberkati juga Tuhan keluarganya. Pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin luar biasa untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan memberikan yang terbaik bagi bangsa negara kami. Biarlah Tuhan memimpin menyertai bangsa negara kami untuk lepas dari pandemi COVID ini Tuhan. Biar Engkau memberikan kasih kemurahan-Mu kepada pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Untuk mereka bekerja sama dengan tim medis Tuhan. Untuk mengatasi pandemi COVID ini Tuhan. Vaksin yang akan didistribusikan biarlah itu boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Sehingga seluruh masyarakat boleh mendapatkan vaksin tersebut Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, luputkan bangsa negara kami Tuhan dari perpecahan. Biar Engkau memberikan juga kepada pemerintah kami bersama TNI Polri untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Mempersatukan negara kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberikan nikmat marifat-Mu pada TNI Polri. Keberanian juga untuk bertindak dengan tegas. Untuk mereka-mereka yang ingin mengganggu stabilitas negara kami Tuhan. Luputkan bangsa negara kami juga dari bencana alam Tuhan. Biar Engkau yang menyertai, melindungi bangsa negara kami.
Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh komunitas dari The Chosen ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati bisnis pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati studi dari mereka. Terima kasih Tuhan. Yang berbeban berat biar Tuhan yang memberikan kelegaan bagi mereka. Yang sedang terbaring sakit Tuhan jamah sembuhkan dari sakit penyakitnya. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya. Biar Engkau senantiasa akan menyertai setiap langkah kami. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah kasih-Mu. Biar Engkau mencurahkan segala berkat yang terbaik bagi kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sungguh tiada terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Dan lebarnya melebihi lautan. Oh, oh, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, ya jiwaku memuji, mulutku pun bersorak.
semuanya. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.